yaitu rendah hati. Sifat rendah hati. Rasulullah itu rendah hati, seperti yang kita sampaikan tadi di Masjid Nabawi. Itu banyak sekali ahlu sunnah, kalangan sahabat yang miskin. Jadi mereka makan rotinya keras, disebut dengan qadid. Jadi kalau di Arab itu namanya qadid, roti yang keras, tak bisa langsung dimakan. Kalau digigit Pak, gigi yang mengalah, patah gigi. Cara makannya harus direndam dulu, lama direndam, nah itu baru lunak baru bisa dimakan. Nah, makanan ahlu sunnah itu. Jadi ketika nyawa kumpul, Nabi mendatangi, sehingga ahlu sunnah tadi menyembunyikan qadidnya, sogannya, orang terbaik yang akan makan dan kamu kini kau dah kira. Ketika Nabi duduk, apa kata Rasulullah SAW? Aku, kata Nabi, anak dari seorang ibu yang sudah biasa memakan qadid. Itu Nabi bilang. Artinya apa? Biasa makan makanan yang model itunya. Barulah kemudian di kaluan makan sama-sama. Bayangkan. Tidak pilih-pilih ya. Nabi itu mencari persamaan, tidak perbedaan. Bahkan kisah yang lain, saking rendah hatinya beliau tuh menemui para pengembala. Nah, bagi bapak dan ibu yang haji dan umroh pasti tahu ada salah satu tempat di Mekah itu namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu tempat peternakan otak, peternakan domba. Mungkin ada di antara yang minum susu untung, atau kajaman untung. Banyak yang minum kajaman untung. Bahkan lebih mahal kajaman untung dibandingkan dengan susu untung. Susu untung, kadang-kadang dari Gostek itu kajaman untung dengan sampai yang sama itu 10 real. Itu di Hudaybiyah dulu, tanah Mekah. Nah, Nabi pergi ke tempat orang mengembala unta. Jadi orang-orang yang mengembala itu, bapak ibu yang berbahagia, orang-orang yang berkulit hitam. Di situ ada yang berkulit hitam. Nah, yang ada tuh sawo matang. Kalau yang hitam tuh ya betul-betul hitam. Kalau nyodak bola, hitam ada kata ke bawah. Dari bola benar yang putih, ya nak. Oleh buka matanya, oleh nampaknya putih, dia betul-betul hitam. Sehingga ketika mencari Nabi mendatangi, para pengembala kok agak minder. Nabi ibu isogan awak, boleh bawa nak mandi orang. Tapi Nabi datang ketika mencari orang-orang pusaka, apa baca Nabi? Tidaklah diangkat seorang Nabi dan Rasul melainkan pekerjaan sebelumnya adalah pengembala. Apa yang ingin disampaikan dari Nabi? Karajo Kubalo, kata PKB Kubalo nama itu. Karajo pengembala itu pekerjaan mulia yang juga dilakukan oleh seorang Nabi dan Rasul. Jadi yang dicari itu persamaan, tidak perbedaan. Itu Nabi. Saking beliau rendah. Kemudian yang kedua, layyinin. Apa itu sifat layyinin? Sifat lemah lembut dan tegas. Jadi dua sifat bisa tidak disatukan. Lemah lembut dia, tegas dia ulang. Karena tidak bisa Bapak Ibu berbahagia cuma lemah lembut aja orang pulang. Kok tiba mendidik, hanya mengandalkan lemah lembut. Jadi hari ini kan subuh copek tuh. Jadi awak menjaga anak jam segitu dingin. Apa dia aja sampai anak lah ada. Ketika salah dia lemah lembut.
Di Madinah Bapak Ibu berbahagia, ada laki-laki ahli maksiat. Kalau yang namanya ahli itu karajonyo profesional, itu ahli itu. Ada ahli kunci, nah, misalnya ahli kunci silakan dinikmati Pak, dinikmati gorengnya, dinikmati apa itu, ada bakwannya, nah. Jadi ada sahabat yang ahli maksiat. Kata Nabi apa? Tangkoknya, tangkap, bawa ke hadapan juga ke Rasulullah. Tiba sahabat tadi, apa kata Nabi? Ikat tangannya, ikat kakinya, ikat dia di gerbang Masjid Nabawi. Nah, itu hukuman kenyong. Setelah itu apa kata Rasulullah? Setiap orang yang melewati gerbang itu harus memukulnya. Jadi di kafe, di gerbang masjid, siapa yang lalu di gerbang itu ambil terompa lakak kakinya. Sampai ada salah seorang sahabat, saking geramnya mencari ahli maksiat kok, nyambil terompanya, nyolakak, nyotambah di sumpah serapah. Mati yang Rasulullah itu ada kaki doang. Karena ada Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Silakan engkau memukulnya, karena memang itu hukuman untuknya. Tapi jangan sekali-kali menghinanya, jangan mencacinya, karena dalam Islam tidak ada kata-kata hinaan, tidak ada kata-kata celaan. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, hayyin layyin qalibin. Nabi itu mudah akrab dengan siapapun. Dulu mungkin pernah kita bahas dulu di sini. Saking akrabnya Nabi, sampai-sampai turun surah apa? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Apa artinya? Perempuan yang mengadu. Jadi Nabi pun sekali bersobat orang-orang langsung percaya langsung aja curhat. Itu kepribadiannya luar biasa. Walaupun sekali bersobat, masalah pribadi itu keluar saja. Karena tipe orang yang seperti itu. Ada yang langsung percaya aja mencari wajahnya, percaya aja orang. Kamu di rumah sakit Bapak Ibu berbahagia. Karena kamu itu dulu masuk ke ruangan-ruangan pasien rawat inap. Bagi yang bermasalahnya, yuk keluar masalahnya. Nah, bagi yang tidak, yuk kadang penyakit kok, kadang namanya psikosomatis, marah sakit. Tapi secara medis tidak ada. Ada begitu. Gila masuk aja, pokoknya bulan itu harus kena impus. Ada begitu. Nah, Rasulullah itu akrab. Jadi tiba parusi, ibu-ibu datang menemui Nabi. Sekali Rasulullah orang langsung curhat, dan itu masalah pribadi. Apa curhatnya? Ya Rasulullah, ya. Apa caranya membersihkan darah haid? Itu merah wajah Nabi mah. Ditanya haid. Apa cara membersihkan darah haid itu? Kecil Nabi. Ya, dibersihkan aja Nabi. Itu tanya dia apa cara? Apa kok tanya dia orang? Lo nak tadi datang nih, tanya boleh itu apa dijawab? Nah, tanya sampai 3 kali cuma tanya, baru kedatangan ada Aisyah dari dalam. Aisyah keluar, dia pegang tangan ibu kau apa kecil Aisyah? Sini aku jelaskan. Nah, makanya Bapak Ibu berbahagia. Yang ibu-ibu itu ada fikih wanita. Jadi kok majelis taklim itu jangan ustaz-ustaz ada yang diundang. Undang ustaz sahabatnya. Karena ada hal-hal yang tabu yang ketika ditanyakan itu masalah keperempuanan. Nah, ada fikih wanita, apa itu fikih wanita? Fikih pria ya tak ada kan? Nah, fikih wanita itu. Nabi itu akrab dengan siapa? Kemudian yang keempat, sifat sahlin.
Nabi itu orangnya suka memudahkan urusan. Itu yang luar biasa dari para Nabi. Sampai-sampai Nabi kok kalaulah tidak salah, kamu sampaikan di Ramadan atau tidak, perbedaan puasa wajib dengan puasa sunat. Biasanya kalau Ramadan di awal-awal penceramahku dia tentang fikih puasa, temanya tuh beda puasa wajib dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib itu wajib niatnya di awal. Sebelum puasa itu apa niat? Itu puasa wajib. Kalau puasa sunat niatnya boleh belakangan. Apa bukti? Rasulullah SAW suatu saat beliau pun pulang lah hampir subuh. Artinya karena sibuk dakwahnya, sebelum subuh baru beliau pulang. Setelah sholat subuh beliau melanjutkan istirahat. Jadi dikatakan untuk mana atau sudah sholat subuh beliau lanjut istirahat tidur. Terbangun beliau kalau ibarat jam itulah mulai siang sekitar jam 10 atau sama sekali. Jadi terjaga beliau dan pagi langsung berbunyi. Lapa, coba lalu apa? Pailah beliau ke dapur, ngangkek sadonya, ndak ada yang bisa dimakan jalan. Sedang angke-angke tadi, jago orang rumah beliau Aisyah. Astagfirullahaladzim. Nabi apa berlarilah Aisyah ke dapur. Jadi Nabi sedang di dapur. Apa kata Aisyah? Pertanyaan beliau. Ya Rasulullah, apakah engkau lapar? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku lagi berpuasa. Bila namanya saat itu juga. Kenapa? Karena beliau tidak ingin merepotkan Aisyah. Jadi Nabi pun suka memudahkan urusan. Ketika itunya langsung niatnya puasa sunat. Jadi orang kalau bisa pada itu misalnya memang tak akan ada yang makan ada. Tidak ada makan setelah subuh. Bukan dalam hidup subuh itu tidak bisa ya. Nah, tidak ada yang dimakan misalnya kan. Boleh langsung lanjut puasa subuh. Tapi kalau puasa wajib, inginnya wajib di awal. Makanya puasa Ramadan misalnya kan, atau puasa bayar puasa misalnya, nah, itu wajib niatnya jalan. Kan bisa di akhir niatnya. Nah, barangkali itu empat sifat kata Rasulullah ketika seorang hamba memilikinya dia tak akan disentuh oleh api neraka. Hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, dan tegas dipadukan. Lemah lembut dia, tegas dia pula. Betapa banyak orang masuk Islam karena kelemah lembutan Rasulullah. Kemudian qaribin, akrab, mudah akrab. Kemudian sahlin, suka memudahkan urusan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir awakkanlah tiap tahun memperingati Maulid Nabi. Ada tak di tahun ini? Ada yang tahu? Anak-anak kami yang sekolah ada yang bisa menjawab? Karena mau yakin di sekolah kalau selesai Maulid Nabi. Ulang tahun keberapakah Nabi tahun ini? Di tahun nama peringati mah 1000? Salah Pak. Nah, ulang tahun berapa kira-kira? Bagi yang bisa menjawab, aku agi hadiah buku Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Buku itu ada contoh ini. Umroh. Ulang tahun, kalau ada umroh bisa. Bagi hadiah di sekolah.
diskon promo. Ambuan kia kalau bisa menjawab diskonnya vouchernya 3 juta rupiah. Barangke kalau barangke jambu tanggal 8 Desember disuap. Diskon 3 juta rupiah bagi yang bisa menjawab. Ulang tahun keberapakah Rasulullah tahun ini? Pilih diskon 3 juta atau buku? Buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi. Atau 571 salah. 1700 Ya berapa hasilnya Pak? Ini kita tanya ulang tahun keberapa gini? Berapa mau? Salah. Salah. Itu namanya tebak-tebakan. Sama ngomong di murid Nabi di SD. Benar itu kan? Tapi alhamdulillah didapat satunya udah SD bang. Silakan. Kira-kira ulang tahun keberapakah Nabi tahun ini? Itu hadiah 2 pilihan tadi nak. Hadiah pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kapankah kiamat datang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak menjawab dengan mengatakan kiamat itu 2023, kiamat itu 2040, tidak. Tapi Rasulullah menjawab sahabat dengan mengatakan, apa persiapanmu untuk menyambutnya? Kata sahabat yang bertanya, tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku cinta kepada Allah dan aku mencintaimu ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu berbahagia, cintailah Rasulullah, karena peluang kita bersama dengannya di surga jauh lebih besar ketika kita mencintainya. Cinta. Kata bapaknya, sahabat itu yang masuk surga hanya karena mengandalkan cintanya Rasul. Banyak sahabat. Ketika perang Uhud, Bapak Ibu berbahagia, Rasulullah terluka. Ada tipu cincin besi menempel di pipi beliau. Kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah giginya. Untuk bangkai itu digigi, tangkek gigi Abu Ubaidah bin Jarrah. Tangkek cie, gigi, tangkek cie, besi. Diulang cabut dan kedua pada itu keluar 3 gigi beliau berdarah. Melelehlah darah Rasulullah SAW. Ketika meleleh darah itu, seorang sahabat nama beliau Malik bin Sinan, beliau putih pipi Nabi itu sorban beliau. Ternyata darah kepala banyak, nyecucui darah di sorban tadi. Panulah mulut beliau. Saking panunya Bapak Ibu berbahagia. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, muntahkan. Apa hukumnya minum darah Bapak Ibu berbahagia? Haram. Apa kata Rasulullah? Muntahkan wahai Malik. Nya tetap diam. Muntahkan wahai Malik. Nyu minum Bapak Ibu berbahagia. Darah minum. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, kenapa engkau minum darah? Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saat ini darahmu sudah ada di dalam tubuhku. Aku tahu darahmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Aku tidak ingin berada di neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang ingin melihat ahli surga yang masih ada di bumi, maka lihatlah Malik bin Sinan. Cinta mengalahkan hukum. Ingat kecintaan kepada Rasulullah.
bukti kita cinta kepada Rasulullah? Berapa kali berselawat dalam sehari lewat? Bagaimana mungkin Rasulullah akan kenal dengan kita sementara kita jarang berselawat kepada beliau? Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi ketika akan sakit apa kecil beliau? Barang siapa yang masih ada haknya yang belum Allah tunaikan, inilah saatnya. Kalau pucet Nabi mah, Nabi bokong duduk di kursi kagak, Nabi lemah garete. Kau ada dua hak kalian yang malum ambo agi minta ini. Artinya Nabi mengatakan ya tak kalah mu hidup leno. 3 kali Nabi mengatakan kalau masih ada hak kalian, sekarang saatnya, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ada yang berani kok. Tengah beliau. Ya Rasulullah, kalau cuma sekali engkau berkata, tak mungkin aku maju dong. Tapi dek 3 kali ya Rasulullah, aku maju. Ada apa kata beliau? Dulu ketika peperangan ya Rasulullah, engkau ingin mencabut malacui ya, malacui kuno, unta ya. Sementara pelacur itu mengenaiku di belakang. Kalau engkau menganggap itu sebagai hakku ya Rasulullah, maka hari ini aku ingin menuntutnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu memang hakmu. Sahabat yang lainnya aneh, nggak bisa sakit itu menuntut orang lain. Tenangkan diri kalian, kata Rasulullah, ini urusanku dengannya. Hak sama namanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu berbahagia, apa kecewa tadi? Ya Nabi, dulu ketika itu aku lagi tidak pakai baju. Kecewa Rasulullah, jemput cambukku minta kepada Aisyah. Pelari sahabat menjemput cambuk, ditanya oleh Aisyah, untuk apa? Diceritakan kami Aisyah langsung. Berlarilah di kunci cambuk. Dulu aku ada bahan, dulu Nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, dibukalah baju beliau, diberikan cambuk tadi. Sahabat menangis, dewa memang kurang ajar aneh. Cukup, kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa aku permalukan Rasulullah di hadapan umum? Setelah Rasulullah membuka bajunya, beliau peluk Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, kulitmu tidak disentuh oleh api neraka ya Rasulullah. Sekarang kulitmu dengan kulitku sudah bersatu ya Rasulullah. Karena cintanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya engkau tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cinta. Kita harus mencintai Rasulullah. Bagaimana caranya orang bisa cinta kepada Rasulullah? Pelajari hidup beliau. Itu caranya. Makanya aku salah satu buku juara 1 lomba penulisan sejarah Islam internasional. Karangan Syekh Al-Barkuri. Hari Ahad petang aku ke Padang, aku bagi buku. Karena jemaah ada yang pesan. Harganya 108 balik buku Bapak Ibu yang berbahagia. Lengkap siku ranji Nabi. Ranji Nabi lengkap, sejarah hidup Nabi lengkap. Aku yakin di sela-sela waktu Bapak dan Ibu bacalah sejarah tentang Rasulullah. Ya nak? Semakin Bapak Ibu mengenal, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul kita. Semakin kita cinta kepada beliau, seperti apa kepribadian beliau. Ingat, di antara ciri-ciri cinta itu adalah banyak menyebut orang yang dicintai. Semakin sering kita berselawat, minimal dalam rumah tangga awak, kalau mengikut sunnah Nabi, keberkahan awak dapatkan. Nah, buku kok untuk ibu yang menjawab tadi, silakan diambil bekok. Sekali lagi mudah-mudahan kita Allah kumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Ambo mohon maaf kok banyak kata-kata yang menyinggung perasaan bapak ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.